Pagi itu datang dengan langkah yang sangat pelan, seolah tak ingin mengganggu kesunyian rumah kecil di ujung gang. Sinar matahari menyelinap melalui celah genteng yang sudah tua, jatuh tepat di lantai dapur yang dingin. Di sana, seorang ibu duduk sendiri, memandangi secangkir teh hangat yang asapnya perlahan menghilang. Tangannya keriput, garis-garis usia jelas terlihat, bukan hanya karena waktu, tetapi karena hidup yang tak pernah memberinya jeda. Ibu itu terdiam lama. Tatapannya kosong, namun pikirannya penuh. Setiap tarikan napas menyimpan cerita tentang hari-hari panjang yang ia lalui tanpa keluhan. Tentang bangun sebelum fajar, tentang bekerja tanpa mengenal lelah, tentang menahan lapar agar anaknya bisa makan lebih dulu. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya, tetapi wajahnya berbicara lebih banyak daripada suara. Rumah itu sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk disebut nyaman. Namun di dalamnya tersimpan cinta yang tak pernah kekurangan. Ibu tahu hidupnya tak mudah, tapi ia tak pernah meminta lebih. Ia hanya berharap satu hal. Anaknya tumbuh menjadi orang baik, lebih kuat darinya, dan tak perlu merasakan pahitnya hidup yang sama. Setiap pagi seperti ini, ibu selalu duduk sejenak sebelum memulai hari. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk berdoa. Doa yang tak pernah terdengar oleh siapapun, kecuali Tuhan. Ia menyebut satu nama berulang-ulang. Nama anak yang menjadi alasan ia bertahan sejauh ini. Meski tubuhnya semakin rapuh, harapannya tetap berdiri tegak. Tidak ada air mata yang jatuh, karena ibu sudah terlalu sering menangis dalam diam. Kini yang tersisa hanyalah ketegaran. Senyumnya selalu ada, meski dunia jarang memberinya alasan untuk bahagia. Pagi yang sunyi itu menjadi saksi bahwa di balik ketenangan seorang ibu tersimpan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Aku melihat ibu dari kejauhan pagi itu. Dari balik pintu kamar, aku memperhatikannya tanpa berani menyapa. Ada sesuatu di wajahnya yang membuat dadaku terasa sesak. Senyum kecil yang ia tunjukkan bukanlah senyum bahagia, melainkan senyum yang sudah terlalu lama belajar untuk bertahan. Senyum yang lahir dari kebiasaan menutupi lelah, bukan dari hidup yang ringan. Saat itu aku sadar, ibu tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Sejak aku ada, seluruh hidupnya adalah tentang memberi. Memberi tenaga, waktu, perhatian, bahkan mimpi-mimpinya sendiri. Ia tak pernah menuntut balasan. Bahkan ucapan terima kasih pun sering ia anggap berlebihan. Hatiku bergetar. Ada rasa bersalah yang perlahan tumbuh. Selama ini aku sibuk dengan lelahku sendiri, dengan keluh kesahku sendiri, tanpa menyadari bahwa di hadapanku ada seseorang yang memikul beban, jauh lebih berat, namun memilih diam. Aku melihat tangan ibu yang kasar, punggungnya yang mulai membungkuk, dan mata yang menyimpan terlalu banyak cerita. Di saat itulah aku membuat janji. Bukan janji yang diucapkan keras-keras, tetapi janji yang terpatri dalam hati. Aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa suatu hari nanti, ibu akan tersenyum tanpa beban. Senyum yang lahir dari kebahagiaan, bukan dari kepura-puraan. Aku ingin melihat wajahnya benar-benar tenang, tanpa harus memikirkan esok yang penuh kekhawatiran. Aku tahu jalan menuju janji itu tidak mudah. Akan ada lelah, akan ada jatuh, akan ada saat-saat ingin menyerah. Namun aku juga tahu, selama ibu masih berdoa untukku, aku tak punya alasan untuk berhenti. Demi senyum ibu, aku siap menukar kenyamananku, mengorbankan egoku, dan berjalan lebih jauh dari yang kubayangkan. Sejak hari itu, setiap langkah yang kuambil memiliki tujuan. Bukan untuk dipuji, bukan untuk terlihat hebat, tetapi untuk satu alasan sederhana. Membalas cinta ibu yang tak pernah meminta apa-apa. Demi senyum ibu, aku akan terus bertahan, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah janji itu tidak berubah menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, hidup seakan mengujiku lebih keras dari sebelumnya. Aku mulai melangkah lebih jauh, meninggalkan zona nyaman yang sebenarnya tak pernah benar-benar nyaman. Setiap pagi aku berangkat ketika langit masih gelap, dan pulang saat malam sudah terlalu larut untuk sekedar bercerita. Langkah kakiku terasa berat, bukan hanya karena jarak dan lelah, tetapi karena beban tanggung jawab yang kini kupikul dengan sadar. Aku bekerja apa saja yang bisa kulakukan.
Tak peduli panas, tak peduli hujan, tak peduli pandangan orang yang meremehkan. Ada hari-hari di mana tenagaku hampir habis, dan ada malam-malam di mana aku hanya bisa menatap langit sambil bertanya, sampai kapan? Aku sering diremehkan. Disebut tak akan berhasil. Dikatakan bermimpi terlalu tinggi. Kata-kata itu menusuk, tapi tidak mematahkan. Karena setiap kali rasa putus asa datang, bayangan wajah ibu selalu muncul di benakku. Wajah yang menua tanpa pernah mengeluh. Wajah yang mengajarkanku bahwa bertahan adalah bentuk cinta paling sunyi. Ada saat aku menahan lapar agar bisa mengirim uang ke rumah. Ada saat tubuhku sakit, tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin ibu khawatir. Biarlah aku yang menanggung semua ini, selama ibu bisa menjalani hari dengan sedikit lebih ringan. Langkah-langkah berat itu terus kujalani. Pelan, tapi tidak berhenti. Aku belajar bahwa perjuangan tidak selalu terlihat gagah. Kadang ia hadir dalam diam, dalam sabar, dalam air mata yang jatuh tanpa saksi. Dan aku tahu, setiap langkah ini adalah bagian dari jalan panjang menuju satu tujuan. Membuat ibu tersenyum dengan tulus. Tidak semua perjuangan terlihat oleh dunia. Banyak yang hanya disimpan dalam hati. Seperti malam-malam ketika aku pulang dengan tubuh remuk dan jiwa yang hampir runtuh. Di depan ibu, aku selalu berusaha tampak baik-baik saja. Aku belajar tersenyum meski hatiku penuh luka. Aku belajar tertawa meski air mata sudah menunggu jatuh. Ibu sering bertanya, "Capek?" Dan aku selalu menjawab, "Tidak, Bu, biasa saja." Padahal ada hari di mana aku ingin menyerah. Ada malam di mana aku menangis sendirian, memeluk lutut, bertanya pada diri sendiri apakah semua ini akan berakhir indah. Namun setiap kali aku melihat ibu tertidur lelah, setelah seharian berjuang dengan caranya sendiri, aku tahu, aku tidak boleh berhenti. Aku menyembunyikan air mataku bukan karena aku kuat, tetapi karena aku tidak ingin ibu ikut menanggung bebanku. Cukup aku saja yang lelah. Cukup aku saja yang terluka. Ibu sudah terlalu lama berkorban. Kini tugasku menjaga hatinya tetap tenang. Ada satu malam yang tak pernah kulupakan. Aku duduk di kamar gelap, memandangi ponsel dengan saldo yang hampir nol. Dadaku sesak, napasku berat. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Namun sebelum tidur, aku mendengar suara ibu berdoa pelan di ruang sebelah. Menyebut namaku, memohon agar aku selalu dijaga. Malam itu aku mengerti, selama ibu masih berdoa untukku, aku tidak sendirian. Air mata ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa aku masih berjuang. Dan esok pagi, aku akan kembali bangkit, menyembunyikan air mata, menguatkan langkah, dan melanjutkan perjalanan demi senyum ibu. Ada kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, namun mampu menahan seseorang tetap berdiri meski hampir runtuh. Kekuatan itu bukan berasal dari harta, bukan dari pujian, melainkan dari doa seorang ibu. Doa yang lirih, sederhana, dan seringkali dipanjatkan dalam kesunyian malam. Setiap kali aku pulang, ibu selalu tampak tenang. Ia tak pernah bertanya terlalu banyak tentang hidupku, seolah tahu bahwa aku sudah cukup lelah. Namun di balik sikapnya yang diam, ada doa yang tak pernah putus. Aku sering terbangun di sepertiga malam, mendengar suara langkah kecil ibu menuju sajadahnya. Dalam gelap, ia berdiri dengan tubuh yang tak lagi muda, menahan sakit di lutut dan punggungnya, hanya untuk satu tujuan, mendoakan anaknya. Ia menyebut namaku dengan suara bergetar, meminta agar aku dijauhkan dari putus asa, memohon agar langkahku dikuatkan meski jalanku berat. Tak ada permintaan untuk dirinya sendiri, tidak untuk kesehatannya, tidak untuk kebahagiaannya. Semua doanya tentang aku. Aku baru menyadari, selama ini aku berjalan tidak sendirian. Setiap kali aku lolos dari bahaya, setiap kali aku mendapat rezeki tak terduga, setiap kali hatiku dikuatkan di saat terlemah, itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa ibu yang tak pernah lelah mengetuk langit. Ibu mungkin tidak mengerti bagaimana dunia bekerja, tetapi ia paham satu hal, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan dari doa-doa itulah aku belajar bahwa selama seorang ibu masih berdoa, harapan tidak pernah benar-benar mati.
Namun ada satu masa di mana doa dan usaha terasa belum cukup. Hidup seakan menutup semua pintu. Pekerjaanku terhenti. Penghasilan tak lagi pasti. Tabunganku habis. Aku berdiri di persimpangan antara bertahan atau menyerah. Setiap pagi terasa berat. Setiap bangun tidur, aku bertanya pada diri sendiri. Apa gunanya terus berjuang jika hasilnya tidak kunjung datang? Aku mulai meragukan diriku sendiri. Meragukan mimpiku. Bahkan meragukan apakah aku benar-benar bisa membahagiakan ibu. Pada satu sore yang melelahkan, aku pulang lebih awal. Ibu sedang duduk di ruang tengah, menatap halaman rumah. Saat melihatku, ia tersenyum seperti biasa. Namun kali ini aku tak mampu membalasnya dengan senyum. Air mataku jatuh tanpa permisi. Ibu tidak banyak bicara. Ia hanya meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kalau capek, istirahat, katanya pelan. Kalau lelah, pulang. Ibu selalu di sini. Kalimat itu menghantam hatiku lebih keras daripada kegagalan apapun. Aku menangis di pangkuannya, seperti anak kecil yang lupa cara bertahan. Untuk pertama kalinya, aku mengakui bahwa aku hampir menyerah. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa benar-benar diterima dalam kelemahanku. Hari itu aku mengerti, menyerah bukan berarti berhenti. Kadang ia hanya bentuk istirahat sebelum melangkah lebih jauh. Dan dengan doa ibu yang terus mengalir, aku kembali berdiri. Bukan karena aku kuat, tetapi karena aku tidak sendirian. Setelah hari itu, aku tidak langsung menjadi kuat. Juga tidak serta-merta menjadi berhasil. Namun ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku berhenti mengeluh, bukan karena hidup menjadi ringan, melainkan karena aku belajar menerima proses. Aku kembali melangkah, kali ini dengan hati yang lebih tenang dan niat yang lebih lurus. Peluang kecil mulai datang satu persatu. Tidak besar, tidak menggemparkan, tetapi cukup untuk membuatku bertahan. Aku mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, seolah itu adalah kesempatan terakhir. Aku belajar dari kegagalan tanpa menyalahkan keadaan. Aku jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Namun kini aku tahu alasanku berdiri. Ibu, perlahan, hasil itu terlihat. Aku bisa membantu ibu sedikit demi sedikit. Membayar kebutuhan rumah. Mengurangi beban yang selama ini ia pikul sendirian. Mungkin bagi orang lain itu hal biasa. Tetapi bagiku, itu adalah kemenangan besar. Aku melihat perubahan kecil di wajah ibu. Kerutan lelahnya masih ada. Namun sorot matanya lebih tenang. Ia tak lagi terlalu sering terdiam lama. Ia mulai tertawa lebih lepas. Dan setiap kali aku melihat itu, hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku sadar, kesabaran memang tidak selalu memberi hasil cepat, tetapi ia tidak pernah mengkhianati mereka yang bertahan. Dan perjuangan yang disertai doa, sekecil apapun langkahnya, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Suatu sore, aku membawa ibu keluar rumah. Bukan ke tempat mewah, bukan ke restoran mahal. Hanya ke tempat sederhana yang dulu sering kami lewati tanpa pernah masuk. Saat aku mengatakan bahwa hari itu aku yang akan membayar, ibu terdiam lama. Ia menatapku, seakan ingin memastikan bahwa apa yang ia dengar benar. Lalu matanya berkaca-kaca. "Kamu sudah besar," katanya lirih. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti pelukan yang menghangatkan seluruh jiwaku. Senyum ibu hari itu berbeda. Tidak kaku. Tidak dipaksakan. Tidak disertai kekhawatiran. Itu adalah senyum yang lahir dari rasa aman. Senyum yang berkata, "Aku tidak sendiri lagi." Dan melihatnya, dadaku sesak oleh haru. Aku menyadari, selama ini ibu tidak pernah meminta hidup yang mewah. Ia hanya ingin melihat anaknya baik-baik saja. Melihat anaknya bertahan, melihat anaknya tidak menyerah pada dunia. Hari itu aku berjanji sekali lagi, dalam hati, bahwa apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan pernah berhenti berjuang. Karena satu senyum tulus ibu lebih berharga dari semua pencapaian yang bisa kutunjukkan pada dunia. Dari perjalanan ini, aku belajar satu hal penting. Kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, melainkan tentang seberapa dalam kita mengerti arti pengorbanan. Ibu mengajarkanku itu tanpa ceramah, tanpa tuntutan, hanya melalui contoh hidupnya. Ia mengorbankan waktu mudanya, tenaganya, bahkan mimpinya,
agar aku bisa melangkah lebih jauh. Dan kini aku mengerti, pengorbanan tidak selalu meminta balasan. Ia hanya ingin dihargai. Aku mungkin belum sepenuhnya berhasil. Hidupku masih jauh dari sempurna. Namun aku tahu, selama aku berjalan di jalan yang benar, Ibu akan tetap tersenyum. Dan senyum itu adalah kompas hidupku. Aku tidak lagi mengejar pengakuan dunia. Aku hanya ingin menjadi alasan Ibu bisa tidur lebih nyenyak, berdoa dengan lebih tenang, dan tersenyum tanpa rasa khawatir. Jika hari ini aku masih berdiri, itu karena Ibu. Jika aku masih berani bermimpi, itu karena doa Ibu. Dan jika aku belum menyerah, itu karena aku tahu. Di rumah kecil itu, ada seseorang yang selalu menungguku dengan cinta tanpa syarat. Hidup mungkin akan kembali menguji. Jalan ini mungkin akan kembali berat. Namun kini aku tidak takut. Karena selama aku melangkah demi senyum Ibu, aku tidak akan benar-benar kalah. Senyum Ibu adalah tujuan. Senyum Ibu adalah kekuatan. Dan selama napas ini masih ada, aku akan terus berjuang demi senyum Ibu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.